Halo pemirsa, hari ini masuk ke Kota Bandung diberlakukan ganjil genap untuk menekan mobilitas masyarakat. Sementara harga tes PCR yang sudah turun dinilai masih memberatkan masyarakat. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saja Turatma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, seiring penurunan level 2 PPKM, aktivitas warga berolahraga di Kanal Banjir Timur Duren Sawit Minggu pagi terpantau ramai. Banyak warga yang melanggar protokol kesehatan dan diberikan sanksi sosial. Penurunan PPKM level 2 di ibu kota membuat sebagian warga mengabaikan protokol kesehatan. Di kawasan Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, banyak warga dikenakan sanksi sosial. Mereka kedapatan melanggar aturan karena tidak memakai masker saat berolahraga. Sebagai efek jera, para pelanggar didenda Rp250.000 atau melakukan kerja sosial menyapu jalanan. Penegakan protokol kesehatan akan terus dilakukan petugas untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 di wilayah Jakarta. Libur akhir pekan, ruas jalan protokol MH Tamrin Sudirman di Jakarta Pusat juga dipadati warga yang berolahraga. Sebagian warga memilih memakai masker saat berolahraga karena khawatir penularan COVID-19 saat berada di tengah kerumunan. Minggu pagi, ratusan warga memadati ruas jalan MH Tamrin. Mereka menghabiskan waktu berolahraga seperti bersepeda, jogging, serta senam. Sebagian besar warga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker saat berolahraga. Ya, di akhir pekan, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi destinasi favorit warga untuk berwisata. Anak-anak di bawah usia 12 tahun diizinkan masuk area Ragunan. Antusiasme warga terlihat dari panjangnya antrian di gerbang masuk Taman Marga Satwa Ragunan. Setiap wisatawan diwajibkan untuk memindai barcode Peduli Lindungi terlebih dahulu sebelum dapat memasuki area wisata. Selain itu, mayoritas wisatawan yang berkunjung adalah mereka yang membawa serta anak-anak. Pasalnya, sekarang anak-anak berusia di bawah 12 tahun sudah diizinkan masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Di dalam jumlah kuota sih oke-oke aja ya, nggak apa-apa. Tadi juga di depan motor untuk ganjil genap juga masih diterapkan gitu. Selagi kita pakai masker dan membatasi mendekat-dekat dengan orang lain sih masih nggak apa-apa sih. Karena memang kuotanya sudah tercukupi ya. Yang berbeda untuk hari ini ya sesuai dengan pendaftaran kemarin 15.000 orang yang sudah mendaftar itu bisa datang dan semuanya memenuhi syarat yang kita sampaikan ya, bahwa harus sudah mendaftar secara online, terus kemudian sudah vaksin, nanti akan kita buktikan dengan scan aplikasi Peduli Lindungi, terus kemudian sesuai kendaraannya ganjil genap karena diberlakukan ganjil genap juga, dan ber-KTP DKI Jakarta. Anak-anak di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan, namun dengan syarat dalam pengawasan orang tua yang sudah tervaksin. Sementara itu pemirsa, hutan kota Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kembali dibuka untuk umum. Usai berolahraga, biasanya masyarakat yang mengunjungi kawasan ini bersuah foto. Seiring dengan penurunan level pemberlakuan PPKM di ibu kota, hutan kota GBK kembali dibuka untuk umum. Hutan ini dibuka dalam 2 sesi, yakni pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 3 hingga 6 sore. Meski sudah dibuka dengan pembatasan kapasitas, prokes ketat tetap diberlakukan, seperti menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Ya, pemirsa, ruang terbuka hijau menjadi alternatif wisata bagi masyarakat perkotaan saat pandemi ini. Setelah sempat tutup, namun saat ini sejumlah ruang terbuka hijau di Jakarta sudah kembali dibuka.
Menurunnya level PPKM di Jakarta hingga tingkat 2 membuat sejumlah fasilitas dan tempat wisata yang sebelumnya ditutup kembali dibuka. Salah satu tempat yang sudah dibuka kembali adalah ruang terbuka hijau. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung harus sudah divaksin minimal dosis pertama. Sedangkan anak-anak usia di bawah 12 tahun dibolehkan untuk masuk RTH dengan didampingi orang tua yang telah divaksinasi. Adapun kapasitas pengunjung di dalam RTH juga dibatasi sebanyak 25% dan wajib taat protokol kesehatan. Petugas yang bersiaga di RTH juga ditambah guna mengantisipasi potensi kerumunan pengunjung. Seiring dengan penurunan level PPKM di ibu kota, hutan kota GBK kembali dibuka untuk umum. Ya, sudah ada Lineke Utsiki di hutan kota GBK. Lineke, bagaimana minat warga berkunjung di RTH GBK? Ya, April, Ajat dan juga pemirsa, kalau ditanya bagaimana dengan minat pengunjung yang berkunjung ke hutan kota GBK pada sore hari ini, bisa saya katakan ini cukup tinggi. Dan langsung saja saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkininya. Untuk di sebelah kiri saya, ini merupakan antrian masuk ke hutan GBK. Memang tidak terlalu terlihat banyaknya antrian, tetapi sebenarnya untuk para pengunjung ini tadi sudah mengantri sekitar pukul 1:30. Mereka menunggu di beberapa titik area yang ada di Gelora Bung Karno. Dikarenakan memang untuk operasional dari hutan kota yang berada di dalam area GBK ini baru dibuka sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, sehingga inilah mengapa saya katakan antusiasme masyarakatnya ini cukup tinggi karena mereka sudah mengantri ataupun sudah menunggu di sekitaran area GBK sekitar pukul 1:30 sore waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ada sejumlah hal pemirsa yang perlu diketahui berkenaan dengan hutan kota di area GBK ini, yakni untuk para pengunjung yang datang ke sini ini memang sudah harus diwajibkan vaksin minimal dosis pertama. Kemudian untuk jam operasionalnya sendiri ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama di pagi hari yakni di pukul 6 hingga dengan pukul 10. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yakni di sore hari di pukul 3 hingga dengan pukul 6 sore. Tentunya tidak hanya pemirsa saja, tetapi saya juga penasaran nih pemirsa, bagaimana sebenarnya kondisi yang berada di dalam hutan kota, apa saja kemudian yang menjadi alasan mengapa masyarakat memilih untuk berekreasi ataupun berwisata di hutan kota. Karena di hutan kota ini sebenarnya memiliki luas kurang lebih sekitar 4 hektar, dan untuk panorama-panorama dari pencakar langit ataupun gedung-gedung yang ada di sekitaran hutan kota ini tentunya menjadi daya tarik sendiri ataupun menjadi katakanlah alternatif ideal bagi masyarakat yang memang hendak berkunjung untuk sekedar mencari angin segar maupun untuk sekedar berekreasi ataupun piknik bersama dengan keluarga, kemudian pasangan atau juga dengan kerabat. Dari pantauan kami, memang tidak hanya dari anak-anak saja yang sudah datang berkunjung ke sini, karena memang di hutan kota sendiri, ini anak-anak di bawah usia 12 tahun sudah boleh diperkenankan untuk mengunjungi area ini. Tetapi tentunya dengan kewajiban, ini wajib didampingi oleh orang tua. Mengingat memang hingga dengan saat ini, pemerintah belum kemudian mewajibkan untuk anak-anak divaksin COVID-19. Dan pemirsa, saya langsung aja nih pemirsa mau ajak salah satu pengunjung untuk berbincang-bincang. Permisi, Mbak, mungkin boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh? Dengan siapa, Mbak, namanya? Aduh. Oke, boleh sebentar kita ngobrol-ngobrol, Mbak? Sorry. Sebentar kita ngobrol. Dengan siapa, Mbak, namanya? Boleh? Ternyata Mbak ya malu-malu. Dan kalau kita lihat di belakang saya, memang ini biasanya menjadi tempat yang dikunjungi untuk bersantai-santai bersama teman ataupun kerabat juga. Dan untuk aturan-aturan berkenaan dengan protokol kesehatan ini tentunya tetap diberlakukan di sini, karena setiap pengunjung yang datang ke sini ini harus kemudian memindai barcode peduli lindungi terlebih dahulu, baru kemudian bisa masuk ke area ini. Kembali ke Ajat dan juga April. Baik, Lineke, itu kalau saya lihat banyak anak muda ya di sore hari ini. Sebetulnya siapa saja yang Anda bisa lihat ya, mereka yang berkunjung? Kalau tadi pagi kan banyak anak-anak, apakah benar sore hari ini ada banyak remaja? Karena kabarnya GBK ini atau RTH GBK ini Instagramable gitu. Ya, benar sekali Ajat dan juga pemirsa, dari pantauan kami ini sebenarnya kalau bisa dilihat antriannya ini kembali cukup panjang, dan lebih banyak justru yang datang cukup panjang. Ini kemudian bisa dilihat banyaknya sebenarnya anak-anak muda yang memilih untuk datang di sore hari ketimbang kalau di pagi hari mungkin lebih banyak anak-anak. Nah, ini mereka bukan hanya kemudian yang sekedar dari olahraga saja, tetapi memang yang sengaja dari jauh-jauh kemudian untuk datang mampir ke hutan kota. Dan kalau kita lihat di sini, karena memang untuk
SWOT foto ini tentunya menjadi salah satu hal yang cukup menarik ataupun jadi daya tarik sendiri di ruang terbuka hijau. Ini menjadi satu dari 59 ruang terbuka hijau di DKI Jakarta yang dioperasikan umum. Karena di sini pemirsa tidak hanya bisa piknik rekreasi saja, di sini juga konsepnya konsep urban. Mungkin kalau pemirsa tahu ini bisa disamakan dengan Central Park, yakni hutan kota yang ada kemudian di tengah kota yang ada di New York. Ini bisa disamakan, ini konsepnya, dan ini adalah bisa dikatakan sebagai hutan kota Central Park yang versi Indonesia-nya pemirsa, karena lokasinya tepat berada di tengah kota, di pusat ibu kota, dan posisi untuk masuknya yang perlu diperhatikan adalah hutan kota ini ada dua, yakni hutan kota Pelataran dan juga hutan kota yang memang Gelora Bung Karno. Kalau untuk hutan kota Pelataran ini perlu diperhatikan, ini harus membayar, tetapi untuk hutan kota yang berada posisinya di sebelah pintu 7 dari area GBK ini tidak dipungut biaya alias gratis. Inilah kemudian yang menjadi daya tarik mengapa banyak sekali kemudian anak-anak muda untuk datang ke sini, karena pemandangan pencakar langit ataupun gedung-gedung tinggi yang ada di ibu kota bisa digunakan untuk bersuat foto. Kembali ke Ajat dan juga April. Ke sepengetahuan Anda atau sepenglihatan Anda, ini aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pengunjung yang datang ke sana? Kalau berbicara untuk aktivitas, mungkin boleh Ajat dan juga April kita sembari masuk, karena memang untuk pintu hutan kota sendiri ini hanya ada satu, yakni lewat terowongan seperti ini di dekat pintu 7. Dan kalau kita bisa saksikan ini di kejauhan, kebanyakan dari anak-anak muda ini memilih untuk berekreasi. Mereka membawa tikar sendiri, begitu pula dengan makanan-makanan yang mereka bawa, karena posisi tamannya yang dengan luas 4 hektar ini artinya untuk kerumunan pun juga tidak terpantau, karena jarak yang diberikan dari satu pengunjung ke pengunjung yang lain ini cukup luas. Begitu pula dengan keamanan dari petugas, ini setiap harinya ataupun di setiap sesinya ada sekitar satu hingga dengan petugas yang selalu mengingatkan kepada para pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan. Apabila memang kerumunan yang ada di sini atau katakanlah pengunjung yang ada di sini membludak, tentunya petugas akan menambahkan personil yang berjaga di lokasi ini. Dan yang perlu diketahui adalah para pengunjung ini diberikan maksimal waktu untuk berada di hutan kota, yakni untuk setiap pengunjungnya ini diberikan waktu maksimal 1 jam saja. Dan di setiap sesi ataupun di setiap batch-nya ini hanya dapat diisi oleh 250 orang. Untuk kemudian jika nanti durasinya sudah habis, petugas akan meminta mereka untuk keluar dari area hutan kota dan bergantian dengan pengunjung lain yang sudah menunggu di luar. Kembali ke Ajat dan juga April. Baik, jadi untuk pengawasannya sendiri sudah cukup ya menurut pantauan Anda. Tapi bagaimana dengan kedisiplinan dari para pengunjung? Anda melihat apakah mereka taat protokol kesehatan, tetap menggunakan masker? Karena biasanya anak muda kalau pengen foto itu suka melepas maskernya, Lineke. Kalau berbicara mengenai protokol kesehatan, tentu ini sebenarnya cukup menjadi tantangan tersendiri. Apalagi ini di ruang terbuka hijau, ada pula kemudian anak-anak yang memang sengaja datang ke sini bersama dengan keluarga mereka. Sejauh dari pantauan kami, memang untuk para pengunjung ini mengenakan masker, tetapi karena aktivitasnya di sini kebanyakan mereka sedang melakukan aktivitas makan, tentunya mereka akan membuka masker terlebih dahulu. Tentu ada petugas yang selalu melakukan pengawasan ataupun inspeksi, dan bahkan juga sudah ada pengeras suara yang selalu dibunyikan untuk mengingatkan kepada para pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya tentunya dari pihak pengelola saja yang terus memonitor, sebenarnya berkenaan dengan tanggung jawab protokol kesehatan ini tidak hanya dibebankan kepada para petugas saja, tetapi juga kepada para pengunjung. Apalagi kembali lagi kita lihat di sini cukup banyak anak-anak yang di bawah usia 12 tahun kemudian dibawa oleh orang tuanya untuk bersantai di lokasi ini. Sehingga inilah yang kemudian menjadi perhatian. Meskipun pandemi COVID-19 di Jakarta, atau khususnya di Jakarta ini sudah menurun, sudah mengalami perbaikan, tetapi ingat sekali lagi banyak kemudian pakar-pakar yang mengingatkan bahwa gelombang ketiga ini bisa saja terjadi jika kita kemudian terlena ataupun euforia dengan perbaikan yang ada. Kembali, Ajat dan juga April. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Hutan Kota GBK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke Kota Bandung, di mana petugas gabungan kembali memberlakukan mekanisme ganjil genap untuk kendaraan yang masuk ke Kota Kembang. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan di Kota Bandung saat akhir pekan. Sejak Minggu pagi, petugas gabungan, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan mulai menggelar penyekatan lalu lintas dengan mekanisme ganjil genap. Kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan wisatawan yang akan mengunjungi Kota Bandung. Dalam waktu 30 menit, puluhan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan ganjil genap diputarbalikan oleh petugas.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.